kami dari kelompok Galatia yang beranggotakan Saya Arisani. saya Kristara Angelina, Saya Josus Rafinugroho. Saya Devita. Baiklah, di sini kita akan menyanyikan beberapa lagu rohani. Selamat menyaksikan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik teman-teman, kita ada lagu kedua yaitu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu ada kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Kisni Kusumardani. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana sih cara mewartakan kabar baik, kasih, sukacita di era globalisasi saat ini. Di era globalisasi saat ini, yang pasti media digital, teknologi itu semakin berkembang. Nah, gimana cara kita generasi muda untuk mewartakan kabar baik, baik itu kasih, sukacita di era globalisasi saat ini? Yaitu yang pertama, kita menggunakan media sosial. Media sosial itu bisa seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan yang lain-lain. Nah, platform ini bisa untuk kita menyebarkan luas berita-berita atau kabar-kabar yang bisa membuat konten yang dapat menggugah atau mendorong seseorang untuk ada nilai positifnya. Nah, yang kedua ada digitalisasi katekese. Itu seperti yang dilakukan oleh gereja dengan digitalisasi katekese yang dapat menciptakan materi yang mendidik, materi digital terutama yang mendidik dan memotivasi jemaat orang untuk berbagi kasih dan sukacita. Yang ketiga ada konten multimedia. Konten
multimedia ini seperti membuat video, podcast, blog, atau menyampaikan pesan positif dan konstruktif yang dapat menjaga audiens global. Ya, contohnya seperti ini. Itu dapat menjadi video yang akan bisa disebarluaskan di global. Yang keempat ada kolaborasi dengan komunitas. Kolaborasi dengan komunitas ini bisa bekerja sama dengan komunitas lain atau organisasi lain untuk menyebarkan pesan positif yang dapat dijangkau banyak orang dan memberi dampak dari pesan tersebut. Terus yang kelima ada pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya berbagi kabar baik dan nilai-nilai positif untuk membantu orang lain dan untuk melakukan hal yang sama juga. Terus yang keenam ada keterlibatan aktif. Nah, ini terlibat secara aktif dalam diskusi online ataupun offline terkait bagaimana kita mewartakan atau menyebarkan pesan tersebut, pesan kasih dan sukacita tersebut. Nah, yang ketujuh ada mengadakan event online. Nah, mengadakan event online ini bisa seperti webinar, workshop, atau seminar online yang membahas tentang topik-topik kasih dan sukacita. Nah, yang kedelapan ada menggunakan hashtag atau menciptakan hashtag yang relevan untuk memudahkan orang menemukan konten kita seperti yang di awal tadi, konten positif kita yang mewartakan kabar baik dan kasih atau sukacita itu. Nah, yang kesembilan ada menyebarkan cerita atau berbagi cerita kepada orang lain bahwa kalau kita telah mengalami perubahan positif yang dapat menginspirasi orang lain. Nah, yang ke-10 ada menjadi contoh. Jadi contoh itu kita bisa terlibat atau menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menunjukkan bagaimana itu kasih, sukacita dalam tindakan kita, baik di rumah, di masyarakat, atau di sekitar kita. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan dengan memanfaatkan media-media yang ada, kita juga dapat memberikan motivasi kepada orang lain menjadi pewarta yang baik yang dapat mewartakan kasih, sukacita, dan sejahtera dan membawa dampak positif tentunya bagi orang banyak. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga pujian ini membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.